Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kuliah mineralogi di pertemuan keempat. Pada pertemuan ini, insya Allah akan dibahas mengenai latihan bagaimana mengidentifikasi suatu mineral berdasarkan sifat fisiknya. Sedikit saya akan ulang tentang karakteristik fisik dari mineral, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana cara mengidentifikasi suatu mineral. Ya, saya gunakan software QD untuk membantu penjelasan saya. Saya masuk ke art material, kemudian di bagian mineral identification. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa setiap mineral memiliki susunan atom yang spesifik, yang tertentu, yang terdiri dari komponen kimia atau chemical composition, komposisi kimia yang tertentu, yang mana susunan dan komposisi kimia tersebut akan memberikan kenampakan luarnya atau kenampakan dari sifat fisiknya. Di gambar ini ada contoh hornblende dengan susunan dan komposisi kimia tertentu, dia akan membentuk mineral seperti pada gambar di paling kiri bawah, gelap dan berbentuk prismatik. Feldspar berwarna merah dan berbentuk prismatik, sedangkan malasit akan berbentuk rounded seperti itu. Dan chalcopyrite ini hanya beberapa contoh saja. Ada banyak sekali contoh bentuk atau perawakan dari mineral tersebut. Kemudian di beberapa contoh yang lain ada yang benar-benar yang membentuk semacam kristal. Nah, kristal itu adalah penampakan atau bentuk terluar, external expression, ekspresi bagian luar dari suatu mineral. Sedangkan kalau kita lihat dengan mikroskop, kristal tersebut akan tersusun dari atom-atom yang tersusun secara spesifik. Ya, orderly internal arrangement of atom. Kemudian ada luster. Kemarin luster itu adalah kilap atau pantulan cahaya yang diterima oleh mata karena ada matahari yang memantul dari mineral tersebut. Jika didefinisikan, luster is the appearance of quality of light reflected from the surface of mineral. Luster adalah penampakan yang diberikan oleh mineral karena adanya pantulan cahaya dari mineral tersebut. Luster kemudian dibedakan menjadi metallic luster sama non-metallic luster, atau luster yang memiliki kilap. Kita sebut luster kilap ya, kilap logam seperti yang di atas ini. Ada galena, memang nampak seperti metalik ya, logam. Kemudian non-metallic luster, contohnya adalah fluoride seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini. Nah, coba dijawab ini. Ini ada gambar suatu mineral, kalau nggak salah ini adalah talc atau mineral talc. Kemudian kalau kita masukkan ke metalik, kemudian atau non metalik, kira-kira masuk di mana ya? Nah, kita lihat pilihannya di bawah ini ada metallic luster, ada non metalik tetapi dia masuk ke earthy atau dulf. Kemarin beberapa kilap dibagi menjadi sub lagi, yang non metalik akan dibagi menjadi tipe-tipe tertentu. Ada non metalik resinous, ada non metalik vitreous atau seperti glasi, kemudian non metalik pearly, dan ada submetalik di sini, submetalik yang hampir mendekati metalik luster. Nah, kira-kira mineral di atas ini masuk ke kilap yang mana? Apakah metalik? Jelas tidak, karena tidak seperti logam. Dia lebih masuk ke non-metalik. Tapi pertanyaannya non-metalik yang tipe apa? Nah, ini coba kalian lihat lagi. Kalau seperti ini, itu masuk ke non-metalik yang apa?
Ya betul. Ini lebih ke earthy atau seperti bedak ya, seperti bubuk ya, seperti di tanah. Kita coba cek. Oke. Oh sorry, ini bukan tok tapi ini cok. Kapur karena memang cok dan tok hampir sama. Oke, lanjut. Nah, bagaimana yang ini? Ini masuk metalik atau non metalik? Ya, jelas ini karena ini berkilau memantulkan cahaya seperti logam. Ini lebih ke metalik luster. Cek. Ya, pirit. Pirit memiliki sifat metalik luster. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan yang ini? Metalik luster kah? Atau non metalik? Saya kira ini bukan metalik ya, karena ini lebih ke glass. Berarti kalau seperti ini contohnya adalah non metalik, tapi dia masuk yang tipe vitreous atau glassy karena warnanya seperti glass. Kita coba pilih yang ini. Is this right? Ya, quartz. Quartz memang memiliki sifat yang menyerupai glass dan quartz juga itu merupakan bahan dasar untuk membuat kaca. Nah, bagaimana dengan galena ini seperti ini? Apakah dia metallic luster atau non metallic luster? Itu dulu yang dijawab. Ya betul, saya kira dia cukup jelas. Dia memiliki metallic luster. Galena. Kemudian kita lanjut. Nah ini kira-kira dia metalik atau bukan? Atau malah submetalik? Kita coba kalau metalik saya kira tidak ya, tidak menampilkan kilap seperti logam dan submetalik pun kita masuk ke mana? Masuk ke tipe yang mana? Glassy bukan, arti itu juga bukan, pearly saya kira tidak karena pearly itu nampak seperti apa mutiara putih gitu. Oh, mungkin ya saya kurang kurang apa uh, kurang yakin. Kemudian non metallic resinose saya kira juga bukan. Kita coba submetalik. Submetalik. Ah benar, bornit. Jadi memang ada kesan sedikit kilap logamnya, tetapi tidak terlalu kuat seperti galena atau tadi kilap-kilap metalik yang sebelumnya. Lanjut. Nah ini jelas ini. Dia menampakkan warna seperti pearl atau seperti kilap seperti mutiara. Ya. Oh. Nah itu tadi contoh luster. Kemudian kita bahas kemarin juga tentang warna. Tapi ingat, warna mineral itu undoubtedly. Undoubtedly itu maksudnya diragukan. Tidak diragukan lagi, itu merupakan penampakan yang paling gampang diterima oleh mata. Jadi kita sepakat bahwa yang pertama kali kita lihat dari mineral pasti kenampakan warnanya. Karena memang itu sifat fisik yang paling gampang ditangkap oleh mata. Tapi ingat, warna itu tidak bisa dijadikan acuan untuk mengidentifikasi mineral. Karena apa? Kemarin ini ada warna alokromatik dan idiokromatik. Karena warna sedikit pengotor saja pada mineral tersebut akan menampilkan warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Keterangan di bawahnya adalah color is not always a useful diagnostic property. Warna tidak selalu menjadi parameter diagnostis fisik mineral. Sebagai contoh, slight impurities in the mineral quartz give in a variety of colors. Ada sedikit impurities. Impurities pengotor di dalam mineral quartz akan menampilkan warna yang
berbeda. Ini semua quartz, tetapi ada pengotornya. Ini ada crystal quartz yang colorless, yang tidak berwarna. Kemudian ada purple quartz seperti ini. Kemudian ada brownish yellow quartz seperti ini, karena ada pengotornya di atasnya. Dan ada smoky quartz, grey to black seperti ini. Jadi memang satu mineral itu kadang-kadang memiliki warna yang berbeda-beda. Kemudian strike, atau kemarin disebut dengan gores. Definisinya adalah strike is the color of a mineral in its powder form and is obtained by rubbing a mineral across piece of glass porcelain called a strike plate. Jadi strike itu adalah warna yang didapatkan ketika mineral itu dibuat jadi bubuk atau dihancurkan menjadi bubuk, akan terlihat warnanya. Tetapi untuk mendapatkan warna dari strike tidak perlu menghancurkan mineral tersebut. Hanya cukup menggoreskan mineral tersebut kepada yang namanya strike plate. Kita nggak punya sepertinya. Jadi ada piring khusus untuk tempat menggoreskan mineral sehingga nampak warna gores yang akan muncul. Seperti pada gambar di atas ini. Ini warna mineralnya berupa seperti abu-abu, ada warna metaliknya. Tapi setelah digores, dia warnanya lebih gelap. Lebih cenderung lebih gelap. Ini juga ada contoh olitik hematit, warnanya merah, digores masih sama, warnanya merah. Kemudian ada spekular hematit, warna biru, tapi kalau jika digoreskan ke strike plate, itu akan menimbulkan warna kemerah-merahan. Jadi ada keterangan di sini, although the color of a mineral may vary from sample to sample, the strike usually does not as shown above. Although the color of a mineral may vary from sample to sample, ya. Mungkin walaupun warna mineral itu berbeda, tapi belum tentu warna strike-nya. Kemungkinan warna strike-nya sama seperti ditampilkan di atas. Kita lanjut. Nah, kemudian kemarin kita juga bahas tentang kekerasan. Hardness is a measure of the resistance of mineral to abrasion or scratching. Hardness itu sebenarnya adalah kekuatan dari mineral untuk digores atau dikikis. Jadi semakin kuat mineral tersebut, maka akan semakin susah untuk di scratch dan akan semakin susah untuk terkena abrasion. Ada skala Mohs yang kita gunakan selama ini, ada sekitar 10 tingkatan mineral, softest sampai ke hardest, dari mulai top sampai ke diamond. Itu baru sudah saya sampaikan, sudah dijadikan tugas juga untuk menjawab pertanyaan. Nah, lanjut. Ya, ini adalah salah satu contoh untuk menggores dari mineral. Jadi mineral yang tidak diketahui kekerasannya dapat dibandingkan dengan other mineral, dengan mineral yang lain yang diketahui kekerasannya, atau dengan objek lain yang diketahui kekerasannya. Seperti pada contoh di atas, sampel mineral yang kita tidak ketahui kekerasannya itu mampu menggores gelas. Hardness yang kekerasannya adalah 5,5. Berarti sampel tersebut memiliki kekerasan lebih dari 5,5 skala Mohs. Karena gelas memiliki kekerasan 5,5 dan gelas atau kaca dapat digores oleh mineral tersebut. Lanjut. Nah, kita cek lagi sampel tersebut, kita goreskan fingernail kita atau kuku jari kita yang kekerasannya adalah 2,5. Nah, ternyata sample was scratched by fingernail hardness. By the fingernail. Sample was scratched by the fingernail. Berarti sampel tergores
atau mampu digores oleh fingernail. Berarti kekerasan sampel tersebut kurang dari 2,5 skala Mohs. Nah, ini coba sekarang kita jawab bersama-sama. Jika ada sampel dari mineral yang jika kita gores dengan fingernail tidak tergores sama sekali, kemudian kita goreskan mineral tersebut ke gelas yang kekerasannya 5,5, ternyata tidak tergores, berarti berapa kekerasannya? Ada A, B, C, dan D. Digores dengan kuku, tidak tergores. Yang mana kuku itu adalah 2,5. Berarti sampel tersebut lebih besar dari 2,5. Tetapi jika digoreskan di kaca yang 5,5, kaca tidak tergores, berarti sampel lebih kecil dari 5,5. Berarti kesimpulannya sampel tersebut memiliki kekerasan yang mana? A, B, C, atau D? Ya, yang C, di antara 2,5 dan 5,5. Oke. Nah, sekarang belahan. Kemarin sudah kita bahas belahan adalah kecenderungan mineral untuk break along plane atau pecah sepanjang bidang belahan atau pada yang disebut dengan weak bonding atau ikatan yang lemah. Nah, ini adalah the simple type of cleavage atau belahan yang paling simple, yaitu adalah belahan yang pada mika. Jika kita lihat struktur atom mika pada mineral mika itu terdapat weak bond di antara strong bond, sehingga seperti gambar di atas. Di sini adalah strong bondnya, kemudian antara strong bond dengan strong bond yang lain terdapat zona yang disebut dengan weak bond. Nah, maka jika dibelah, dia akan membentuk layer-layer seperti ini atau lembaran-lembaran seperti ini. Karena memang strong bond ikatannya ada di yang lembaran-lembaran ini. Ada juga yang mineral bentuknya seperti ini. Ada berbentuk prismatik seperti ini. Kemudian ada beberapa weak bond zone seperti yang pada bidang warna kuning, kemudian bidang warna merah, dan bidang warna biru. Itu adalah zona-zona weak yang jika dipukul atau diberi daya yang melebihi elastisitas dan plastisitasnya, dia akan membelah mengikuti bidang-bidang yang berwarna tersebut. Nah, sudutnya itu kebetulan 90 derajat. Nah, kita coba bagaimana dengan yang mineral seperti ini? Kira-kira dia memiliki bidang belahan berapa ya? 1, kita coba 1. Saya kira lebih karena dia bisa membelah di tengah-tengah sini, ya kan? Dia bisa membelah di tengah-tengah sini, dan dia bisa membelah di tengah-tengah sini juga. 3 saya kira. Saya kira 3. Coba kita lihat. Ya, 1, 2, 3. Di sini ya. Oke. Lanjut. Nah, ini hanya tes saja. Gunakan busur untuk mengetahui bidang belahannya. Ya, kita cek aja bidang belahannya dengan menggunakan busur. Berarti pas di sini ya. Ya, pas di sini. Di sini, ketemu di sini. Sudutnya berarti 70, 80, 75.
75. Oke, 75. Nah, ini beberapa contoh tipe belahan. Ada yang no cleavage only fracture, contohnya seperti ini. Jika kamu ketemu mineral seperti ini, dia tidak memiliki belahan sama sekali, tidak terlihat bidang belahnya sama sekali. Kemudian ada yang satu direksi atau satu arah. Oh sorry, yang atas tadi no cleaver must with no flat surface. Tidak ada contohnya ya. No cleaver. Oke, oke, nggak masalah. Uh, kemudian yang di sini adalah one direction direction cleavage. Jadi kalian lihat lembaran-lembaran, jika dipotong ya dia akan membelah sesuai dengan lembaran-lembaran satu arah saja. Kemudian ada prismatik seperti ini, dia membelahnya akan seperti ini, ya vertikal dan horizontal. Kemudian tree, belah seperti ini. Kemudian ada bedanya 3 at 90 derajat. Nah, ketika bidang-bidang belahannya tegak lurus, kemudian ada 3 direksi tapi tidak 90 derajat. Ketika bidang belahannya tidak 90 derajat seperti yang tadi. Kemudian ada yang 4 direction. Nah, kemudian seperti ini, ya. Seperti ini, 4 arah, dan ada yang 6. Wah, ini lebih rumit seperti ini. Ya. Itu contoh bidang-bidang belahan. Kemudian ada yang disebut dengan fracture atau pecahan. Jika kalian ketemu mineral-mineral seperti ini, pasti ini jika dipukul pasti akan pecah karena memang penampakan luarnya terlihat tidak memiliki belahan. Masih ingat kan tipe-tipe pecahan yang seperti kemarin, ada irregular, ada fibrous, ada conchoidal. Nah, kalau gambarnya seperti ini, kalau kita pukul, kira-kira fracture-nya seperti apa ya? Kalau irregular, saya kira tidak. Conchoidal, seperti broken glass, saya kira tidak. Yang paling penting seperti fiber. Ada serabut-serabut ya, terlihat ya. Oke. Contohnya adalah serpentin atau asbestos. Nah, jika seperti ini jelas seperti gelas conchoidal. Oke, kemudian yang seperti ini adalah jelas ini irregular. Cok tadi ya. Kemudian ada yang namanya specific gravity atau berat jenis. Adalah angka yang menunjukkan rasio antara berat mineral yang sama dengan berat suatu volume air. Ada contohnya galena specific gravity 7,5 dan seterusnya. Nah, mineral di dunia ini biasanya atau kebanyakan itu memiliki graviti di antara 2,5 sampai 3. Contohnya quartz, feldspat, halide, dan seterusnya. Salah satu sifat yang lain itu adalah taste, yang mana tes ini juga dapat digunakan untuk melakukan identifikasi mineral. Other properties can be used to identify some mineral. For example, halide is ordinary table salt, so it can be identified with your tongue. Jadi karena halide itu adalah bahan dasar pembuatan garam dapur, makanya jika dia ditis atau dicilat, dia memiliki rasa yang asin. Kemudian feel.
seperti grafit itu lebih terasa seperti greasy atau tidak halus, ada serat-seratnya gitu yang mempunyai greasy seperti grass. Kemudian magnetisme yang dapat menarik benda yang bersifat magnetik, besi dan seterusnya. Kemudian reaktif to acid, kalsit, jika dideteksi oleh HCl, dia akan bereaksi. Oke, itu saya kira untuk yang properties yang mengulang kemarin. Saya akan masuk ke bagaimana mengidentifikasi suatu mineral. Nah, untuk mengidentifikasi suatu mineral itu caranya ada banyak sekali, tetapi ini cara yang paling simpel, yaitu yang pertama adalah membedakan mineral tersebut menjadi dua kelompok utama, yaitu metallic luster dan non-metallic luster. Nah, di geode ini non-metallic luster dibagi menjadi berwarna gelap atau dark color dan berwarna cerah atau light color. Kita lihat di dalamnya yang metallic luster dulu. Nah, di sini kemudian kita cek hardness-nya atau kekerasannya. Kemudian dia membagi beberapa kelompok, yaitu hardness lebih besar dari 5,5, kemudian hardness di antara 2,5 sampai 5,5, kemudian yang terakhir adalah softer dan glass di antara 2,5 sampai 5,5 ya. Yang tadi masih sama. Kemudian yang terakhir softer dan fingernail atau kurang dari 2,5. Kemudian setelah hardness kita lihat strike-nya atau goresnya. Baru kita bisa menentukan masuk ke masuk ke masuk ke mineral apa. Tentu saja dengan beberapa other diagnostic properties atau tambahan analisis beberapa tambahan analisis seperti warnanya hitam, kemudian bersifat magnetik, kemudian often granular, habitnya berupa granular dan seterusnya. Begitu juga dengan yang tadi grup metalik luster yang dark colored, itu sama, dibagi menjadi hardness dulu dicek, kemudian belahan dicek. Oh, ini belahan. Jadi bukan strike tapi belahan. Kemudian kita lihat yang non metalik sama cleavage, hardness dan cleavage. Sedangkan yang metalik adalah strike. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan mencoba mengidentifikasi mineral yang ada di gambar tersebut dengan beberapa step yang sudah diberikan oleh geode. Ya, kita lanjut. Pertama kali kita bedakan dulu, dia metallic luster atau bukan. Jadi untuk membedakan ini masuk metalik atau masuk non-metalik. Jelas kalau mineral seperti ini dia bukan metallic luster. Kita sudah sepakat. No. Kemudian ada pertanyaan kedua, jika bukan metallic luster berarti kan masuk non-metalik. Nah, non-metalik yang mana? Yang terang atau yang gelap? Jelas. Kalau gambar seperti ini dia adalah mineral yang non-metalik yang terang. Light colored, yes. Oke. Kemudian kita masuk ke mineral identifikasi. Karena tadi adalah non-metallic luster dan light color, kita masuk ke grup yang 3. Nah, kita belum bisa menentukan apa-apa karena kita belum mengecek hardness-nya. Kita kembali ke yang tadi. Ya, nah sekarang kita akan cek hardness-nya dengan bantuan gelas, yaitu 5,5 dan fingernail atau 2,5. Kita coba yang fingernail dulu. Dengan fingernail atau kuku jari tidak menggores mineral tersebut. Berarti mineral tersebut lebih besar dari 2,5. Dengan glass plate juga tidak terstretch gelasnya, berarti mineral lebih lunak dari gelas. Berarti kalau seperti itu, berapa kekerasannya?
Harder than glass, lebih keras dari glass, tidak. Softer than glass but harder than fingernail, ya. Softer than fingernail, tidak, karena tadi tidak tergores ya. Oke, saya jawab yang ini. Softer than glass, lebih lembut dari, lebih lunak dari glass, tetapi lebih keras dari kuku. Atau 2,5 dan 5,5. Is this right? Ya, correct. Nah, berarti kita masuk lagi ke tabel identifikasi tadi. Masuk ke non-metallic cluster, kemudian light colored, kemudian masuk ke kolom hardness yang 2,5 sampai 5,5. Nah, di sini ada cleavage present ya. Kita belum bisa menentukan, tapi kita lanjut identifikasi. Kita coba gunakan tambahan diagnosis. Kalau cleavage-nya jelas, ini semua terlihat ada belahannya. Ini bidang belahannya mungkin 3 ya atau 2. Harus dicoba dibelah. Tapi ini adalah hasil belahannya, ini gambar yang ini. Kita coba rasakan, smell. Kita tidak berasa. Kemudian kita coba smell, tidak berbau ya. Kemudian kita coba berasakan, ada rasa salty, ada garam. Kemudian magnetism, tidak bersifat magnetik, acid, tidak bereaksi, kita tetesi hasil tidak bereaksi, kemudian kita goreskan warnanya white atau putih, kemudian feel, tidak ada rasa tekstur tertentu jika kita raba, kemudian ini yang paling penting, specific gravity 2,2 sampai 2,6. Kemudian kita cek, tadi sesuai dengan identifikasi. Apakah kalsit? Kita lihat white, yellowish to colorless, H sama dengan 3, 3 directional of cleavage at 75, kemudian A, effervescence in HCl, translucent. Jelas bukan ya, karena tadi ada keterangan tidak bereaksi dengan HCl. Dan tadi adalah salty, rasanya salty. Jadi bukan kalsit. Sorry. Wait. Oh ya betul, bukan tidak ada rasa salty. Kemudian apakah dolomit? Juga bukan. Saya kira keywordnya adalah salty. Kemudian ya ini, white to colorless H25. Tadi hanya 2,2 sampai 2,6, jadi itu masuk. Kemudian 3 directional of cleavage ya, tadi terlihat 3. At 19. Nah, salty taste. Ini yang penting. Jadi saya kira mineral tersebut adalah mineral halit karena yang lain tidak menyebutkan salty. Oke. Ada rasa asinnya. Yang ada rasa asinnya antara ketiga mineral ini adalah halit. Is this right? Yes. Nah, kita coba yang ini. Yang ini kita masukkan ke metallic cluster atau non metallic cluster. Iya jelas ini metallic cluster. Metallic cluster berarti langsung menuju ke mineral identification grup 1. Nah, yang mana? Kita belum tahu karena kita belum tes kekerasannya. Kita coba tes kekerasan. Kita tes kekerasan. Kita pakai fingernail, tidak tergores. Pakai gelas juga tidak tergores. Sama seperti yang tadi. Berarti di antara ya. Berarti di antara di sini. Softer than glass, but harder than a fingernail. Kemungkinannya bisa chalcopyrite, bisa galena, limonite, dan bornite, dan native copper. Kita lihat keterangan tambahannya. Oke, kita kembali ke identifikasi. Kita coba bau, tidak berbau. Kita taste, tidak tertaste, tidak ada rasa. Magnetism, tidak bermagnet. Tidak ada reaksi. Nah ini strike saya kira. Strike gray sampai black.
Jadi warna goresnya adalah warna grey sampai black. Kemudian feel, tidak ada distinctive feel, tidak ada rasa tertentu. Raba apa tekstur ya terkait dengan rabaan, tidak ada tekstur tertentu. Kemudian specific gravity 7 sampai 8. Itu cukup dense, cukup gravitinya cukup besar. Nah, kita kembali ke mineral identifikasi. Coba grup 1, tadi strike-nya adalah kekerasannya di sini, strike-nya adalah gray to black. Ada 2, yang gray black, ada galena dan ada bornite, ada PBS dan ada juga Cu5FeS4. Nah, kita lihat dua-duanya. Silvery gray dengan specific gravity-nya 7,6, very heavy, kemudian hanya 2,5, kemudian 3 directional cleavage. Nah, kita lihat yang bornite. Hitam kecoklatan, kemudian turnish to purple and green, ada kesan warna purple dan green-nya, hardness-nya 3, specific gravity-nya 5. Nah, sedangkan yang tadi ada specific gravity-nya adalah 7. Jadi saya kira lebih ke yang galena. Karena kalau yang kita pilih bornite, specific gravity-nya terlalu kecil. Specific gravity-nya 7 sampai 8. Kalau kita pilih yang 5 terlalu ringan. Jadi mungkin ini lebih ke galena. Kita coba cek. Oke, kita ketikkan galena. Is this right? Iya. Nah, kita coba ya bornite. Oh, nggak bisa lagi, karena sudah dijawab. Oke, saya kira lanjut. Nah, saya kira itu tadi bagaimana cara mengidentifikasi mineral. Untuk selanjutnya nanti akan ada tugas di psikologi bagaimana mengidentifikasi mineral. Nanti karena ada beberapa foto mineral dan kalian akan diminta untuk mencoba mengidentifikasi mineral tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salahnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan itu datang dari saya, dan jika ada lebihnya, itu memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.